Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomi, ngobrol asik seputar akademik. Halo kawan-kawan, senang bisa menyapa kalian dimanapun kalian berada dalam program baru kita yaitu Ngomik, Ngobrol Akademik. Kali ini saya Misbahul Munir dan sebagai host dan narasumber kita semua, Mas Karim atau yang biasa dipanggil Cak Karim. Kali ini program kini adalah salah satu program yang dibuat oleh Isuku tentang membicarakan tentang seputar hal-hal yang bersangkutan dengan akademik. Kali ini saya akan ngomongin tentang filsafat. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena bagi sebagian orang filsafat itu masih asing atau mungkin tabu. Dengan filsafat bahkan ada persepsi yang tercipta bahwa berfilsafat atau filsafat sama dengan ateis. Nah, dengan adanya narasumber kita yang berkompeten ini, diharapkan agar kita lebih mengenal lagi apa itu filsafat gitu. Narasumber kita yang biasa dipanggil Caimin, saya akan bacakan CV-nya atau riwayat pendidikannya sebelum kita mulai podcastnya. Oke. Sebentar. Oke, biodata namanya nama Muzaka Abdul Karim atau biasa dipanggil Cak Karim. Lahir Tuban tahun 1999. Jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Rayung, Dusun Rayung, Desa Kadung Harjo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Riwayat pendidikan MTS Tambak Beras, Jombang, lulus 2014. 2 Man Tambak Beras, Jombang, lulus 2017. Yang ketiga Institut IAIN Kudus, 2022. Pengalaman organisasi pengurus jurusan IPA Man Tambak Beras, pengurus PAC Pagar Nusa, Kecamatan Bangilan, Bendahara Dema Fakultas Usuludin, Ketua Jurusan Prodi Akidah dan Filsafat, Ketua Organisasi Daerah Mahasiswa Tuban yang ada di Kudus. Oke, kita langsung aja Mas Cak Imin gitu. Cak Karim. Oke, Mas, untuk membenarkan persepsi dari masyarakat sekitar kita, tolong dong jelaskan apa itu filsafat. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Salam dulu ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mungkin kata filsafat sendiri mungkin agak tabu ya. Kalau kita masyarakat umum pasti apa sih filsafat itu? Kenapa harus ada filsafat dan lain-lainnya? Untuk filsafat sendiri mungkin simpelnya kalau kita udah belajar di semester 1-2 ada filsafat. Mungkin kata dari bahasa Yunani mungkin Sophia atau bisa filsafat philo and Sophia. Kalau philo sendiri kan cinta dan Sophia sendiri bijaksana. Dan simpelnya aja cinta bijaksana. Apa sih dari hal yang cinta bijaksana itu? Bijaksana itu simpelnya itu di kehidupan sehari-hari ya kita. Seumpama kita punya teman yang katanya tadi banyak agak gemukan dan lainnya, kita tuh nggak boleh sebut dut gendut atau terus kurus, itu nggak boleh. Itu bukan ciri seorang filsafat. Harus bijaksana dengan sebutan namanya siapa, panggilannya apa. Tidak boleh kita kalau di kesehatan berislam dan itu tidak boleh. Itu di filsafat tidak bijaksana, tidak diperbolehkan tentang itu ya. Lalu untuk filsafat sendiri kan banyak, sejarahnya pun belum masih fleksibel ya. Ada yang dari Thales, ada yang dari Socrates, ada yang dari Plato, ada yang dari Aristoteles. Itu juga masih ada atasnya lagi. Katanya dari zaman Adam juga masih ada, dari zaman Nabi Ismail juga ada. Tapi untuk Yunani mungkin tercatatnya itu dari Thales, dari Socrates, dari Plato dan Aristoteles ya. Itu untuk sedikit filsafat sendiri ya.
Kalau untuk penjelasan lebih eh, nama lain dari cinta kebijaksanaan, mungkin dari Aristoteles itu yang paling lengkap, yaitu filsafat adalah berpikir secara rasional, empiris, dan retorika, logika, dan akal. Dan dia tidak non empiris atau yang goib, tidak. Filsafat itu tidak membahas tentang yang goib, pasti membahas tentang pengalaman yang empirisnya diri. Nah, itu untuk sekedar apa itu filsafat. Kalau untuk Plato, gurunya Aristoteles, itu kalau berfilsafat itu orang yang berpikir lalu didiskusikan, diintelektualkan. Jadi kita berdiskusi itu juga di kelas-kelas itu juga kita sudah berfilsafat secara tidak sadar. Tapi tidak langsung dan sadar, tapi kita nggak tahu kalau itu berfilsafat. Biasanya sederhananya gitu. Sederhana tentang apa itu filsafat tadi itu. Itu. Kalau misalnya dari pikiran siapa, Aristoteles tadi, harus empiris dan harus rasional, logika. Oke, kalau menurut Masnya gitu, kenapa harus belajar filsafat gitu? Sedangkan ini kan ilmu dari Barat kuno yang datang ke kita gitu. Terus kenapa kita sebagai orang Indonesia harus belajar filsafat? Kalau untuk Indonesia sendiri, kalau pendapat saya itu wajib, Mas. Wajibnya itu karena apa? Mungkin tabunya masyarakat itu kata filsafatnya. Mungkin kalau dirubah entah itu bahasanya dirubah filsafat atau berpikir doang, mungkin masyarakat mau mengikuti, mau menjalankan. Karena filsafat sendiri itu kita dari lahir atau kita sudah bisa anak kecil lah ya. Kalau di filsafat itu orang yang berfilsafat paling tinggi itu anak kecil, karena dia ingin selalu tahu. Ya, intinya filsafat itu orang yang ingin selalu tahu, itu dia berpikirnya tinggi. Contoh anak kecil, kita main ini, dia pengen ini, terus lalu temannya main ini, kamu ngapain sih belajar ini, terus ganti. Itu filsafat tertinggi anak kecil, dia selalu ingin tahu itu filsafat. Nah, maka dari itu di Indonesia khususnya itu harusnya itu belajar filsafat itu harus penting ya. Karena kita berpikir secara bijaksana, kalau masalah uang, waktu dan lainnya. Waktuku satu hari ini bijaksananya buat apa? Buat planning A, B, C, saya harus ngelakuin ini. Jadi berpikirnya itu keseharian aja. Enggak terus nanti tujuan saya kemana. Kalau di luar, Mas ya, kalau di Eropa itu filsafat itu dari zaman 18 itu dari SMA, SMP itu udah ada filsafat di materi itu. Udah ada di sekolah maksudnya, dipelajari. Jadi kalau di Prancis itu ada di ujian nasional SMA itu ada filsafat. Ada filsafat. Kalau kita kan cuma bahasa Indonesia, terus bahasa Indonesia dan lainnya. Terus kita masuk mahasiswa baru ada filsafat. Baru mengenal filsafat. Dan kita pun pasti bingung. Semua jurusan, semua prodi pasti ada matkul filsafat. Karena identiknya kan induknya para ilmu, Queen of Knowledge. Induknya para ilmu, ibunya para ibu dan lainnya. Dan tafsir pun kan, tafsir lainnya kan ada hermeneutik. Nah, itu kan nama lain dari tafsir kan juga dari filsafat dan lainnya. Makanya itu kita pentingnya belajar filsafat itu dari dasar, dari SMA SMP harusnya ada. Cuma mungkin pemerintahnya juga belum siap kalau nanti ada kesalahan atau miskomunikasi dalam menerangkan, nanti membuat siswanya itu tambah kebingungan, malah salah persepsi persepsi. malah. Mungkin kalau di mahasiswa kan kita sudah agak dewasa, sudah agak bisa mikir. Mungkin kenapa di Indonesia filsafatnya baru di mahasiswa, mungkin gitu. Karena mungkin takut salah persepsi, terus malah anak itu lebih kritik mungkin. Nanti kalau orang tuanya dikritisi kan bingung kan. Benar. Terus kalau filsafat sendiri di Indonesia asing kan artinya kurang diminati. Itu menurut jenengan gimana? Kalau kenapa filsafat kurang diminati? Sedangkan
eh, dasar-dasar yang kita harus pelajari kan berdasarkan filsafat seharusnya. Ya. Terus kenapa jadi kurang diminati di Indonesia? Ini kurang diminati, kalau pandangan saya ada dua, Mas. Kurang diminati dalam hal apa dulu? Apa dalam hal kedepannya, proyek kedepannya untuk pekerjaan, atau untuk diminati belajar saja? Mulai dari yang belajar dulu deh. Habis itu kita bahas yang Ya. pekerjaan. Kalau untuk belajar mungkin kurang diminatinya, mungkin kita kurangnya guru yang profesional, guru yang notabene kalau di Islam kan harus kiai yang jelas, nasabnya yang jelas, apa namanya, alurnya gurunya yang jelas. Nah, Ahli bidang Mas. ya ahli bidang. Kalau mungkin takutnya di Indonesia itu, kalau di filsafat itu takutnya nanti belajar ini gurunya siapa ke atas, nanti apakah dia ketemu dengan filosof beneran ke atas, mungkin takutnya gitu. Kalau sama namanya juga nama asing lah, filsafat tuh ngapain sih, apakah gitu. Tapi notabene kalau di pondok itu sudah ada padahal. Wah, apa tuh? Kalau di pondok kan ada mantek, ada sastra, itu kan juga filsafat, kita ngolah kata. Kalau mantek kan juga ada di pondok-pondok salaf juga diajarkan mantek, diajarkan apa salaf, diajarkan apa namanya fikih yang lain, apa fikih dan lainnya. Kalau hukum fikih juga kan itu termasuk sudah pecahan dari pemikiran ulama dan lainnya, kan juga termasuk sudah berfilsafat, cuma sudah dibawa. Nanti ada Basu Masail di pesantren juga, itu termasuk sudah belajar berpikir kenapa harus wudhu, membasuh ini, membasuh tangan, itu kan juga sudah berpikir. Nah, tapi notabene kalau bahasanya diganti filsafat, itu orang tuh menjadi takut. Mungkin karena bahasanya itu, bahasa katanya itu, mungkin kalau dirubah mungkin bisa lebih banyak yang peminat. Makanya saya dulu kuliah juga satu kelas peminat filsafat juga, peminat pertama saya doang, yang lainnya pilihan kedua, ketiga, opsi lain lah, second choice. Ya. Makanya itu kurangnya peminat tuh mungkin itu. Tapi kalau manfaatnya banyak sekali kalau untuk ilmu ya. Kita di jalan nggak kenal orang, kalau kita kritis mungkin kita nggak akan pernah ketemu, Mas. Entah itu dengan obrolan biasa, kita pasti coba, orang ini nggak masuk akal, mau bicara kemana-kemana kita aman. Itu kalau untuk bicara itu intinya untuk ngobrol lebih bijaksana, lebih hati-hati, nah itu manfaatnya banyak. Nah itu untuk pendidikan boleh, tapi untuk ke ranah kerja atau proyek mungkin ada, tapi mungkin agak sulit, Mas. Mungkin identitasnya mungkin di penelitian atau di penyuluhan atau di kayak motivator, kayak ada motivator gitu, narasumber biasa, mungkin terjunnya ke situ lah. Mungkin dosen, kalau pengen dosen ya harus S1, S2, S3. Kalau pengen lanjut untuk filsafat ngambilnya proyek ke situ. Tapi ya itu kembali ke diri masing-masing lah, pengennya itu kemana, proyek ke depan, untuk kerja atau untuk ilmu sendiri tuh. Oke. Mas, aku di luar pertanyaan ini, kenapa filsafat di kampus kita ini di IAIN ada akidah filsafat? Akidah ini kan kita tahu kan artinya keyakinan kan. Filsafat ini kan penuh dengan keraguan-raguan. Kenapa dua kata ini digabungkan, Mas? Menurut jenengannya ini banyak, saya juga dulu pernah gitu perspektif banyak ya. Kenapa kok di kuliah notabene Islam ya, itu pasti ada akidah dan filsafat Islam. Kenapa kok akidahnya dulu baru dan filsafatnya? Karena kita itu kalau di kampus Islam itu difokuskan ke akidahnya dulu. Sudah imannya sudah benar-benar dulu difokuskan, iman akidahnya benar, baru kita masuk yang filsafatnya. Jadi kalau kita belajar filsafat kan kita sudah punya dasar, sudah punya tebeng akidahnya. Jadi kita belajar filsafat nggak akan melebihi akidah kita. Jadi kita walaupun
mepet-mepet sesat atau gimana, kita masih ada akidah di atasnya. Makanya tidak mungkin filsafat di depannya kita, pasti akidah dan filsafat Islam dimanapun pasti kita. Jadi TB-nya itu akidah dulu. Artinya membentengi diri Ya, dulu, membentengi dulu dengan akidah, keyakinan, baru meliarkan pikiran. melihatkan. Nih, menurut Mas nih, mengapa bisa tercipta di masyarakat kita Ya. bahwa berfilsafat sama dengan ateis? Saya pun juga sama pernah disebut gitu. Pernah. Sering mas, jamaah di masjid barisan paling kedua lah, pakai seragam ini mas. Iya, filsafat. Pasti apa ditanya, "Sudah, mas, apa ateis dan gini sesat?" Pasti itu nanti kata lain kalau nggak ateis sesat. Karena di pikiran masyarakat sendiri itu, filsafat sendiri itu apa kurang begitu luas mas ya. Mungkin ya pasti sesat dan lainnya. Terus filsafat sendiri itu berpikir tanpa batas mas. Terserah sampai mikir terserah sampai Tuhan pun juga dipikir ya. Dan notabene itu kadang kalau orang sudah mengenal berpikir filsafat kritis sampai kenal Tuhan, dia itu notabene jarang ibadah mas. Ibadahnya itu sak senenge dhewe. Mungkin kebiasaannya gitu kan. Tapi berhubung biasanya kalau di akidah pasti ada di notabene akidah tetap sholat mas. Jadi nah itu kebiasaannya itu, karena di filsafat sendiri itu banyak teori dan lainnya, yang kata Nietzsche yang pernah viral itu, yang tahu kan Tuhan telah mati dan lainnya. Itu kan kalau kita nggak perspektif A, B, C kan itu nggak tahu apakah benar. Dan kalau mahasiswa awam yang masuk filsafat nggak tahu, pasti dia kan keblinger di situ. Biasanya kalau filsafat yang mahasiswa yang awam-awam yang notabene belum punya dasar masuk pengen tahu, dan masa gini, masa Tuhan Tuhan difikirkan, Tuhan nggak bertempat, Tuhan nggak berwaktu. Jadi anak itu tambah bingung, masa Tuhan itu nggak berwaktu, nggak beritu. Jadi kita mau menyembah itu kadang kebingungannya di situ. Nah, itulah kadang orang itu perspektifnya melihat anak itu nggak sholat lah, senangannya kritis dan lainnya. Mungkin mindsetnya, asumsinya itu pasti gitu. Pasti ateis. Iya, gitu, sedangkan yang dipikir di mahasiswa sendiri kan nggak gitu kan. Kadang ada yang belajar akidahnya juga, ada yang belajar gini juga. Mungkin asumsinya kebanyakan gitu. Mungkin kalau yang pernah saya ketahui nih mas, saya pernah ada di titik kayak gitu, maksudnya menanyakannya hal-hal kayak gitu. Mungkin kalau ada yang ngomong gini, kalau mungkin di syahadatmu kamu baru sampai aku bersaksi tiada Tuhan, belum sampai selain. Ada yang punya teori gitu tuh. Ada beberapa kiai yang ngomong kamu belum mengulik sampai lainnya gitu. Dan filsafat itu kan selain cinta kebijaksanaan, dia juga cinta. Selain cinta, dia juga ada nalar. Selain cinta kebijaksanaan, ada nalar. Bagaimana pandangan dengan tentang cinta dan nalar di filsafat? Ini gabungan apa pisah-pisah? Pisah, nanti kita gabung. Kalau untuk cinta sendiri itu perspektifnya banyak mas ya. Mungkin korbannya ya ini semua sampean mbaknya, mungkin korbannya gitu ya. Mungkin mbaknya satu sama yang lain kan perspektif cintanya itu pengertiannya apa kan beda. Iya benar. Sampai tokoh sufi Islam yang pasti jenengan tahu, Robiah Al-Adawiyah Robiatul Adawiyah. Ya, itu juga sama. Dia itu sama sekali sukar atau bingung menjelaskan cinta itu pengertiannya apa. Cuma dia yang dirasakan cinta itu cuma rindu, cuma ketemu, ya udah rindu dan pengen ketemu, sudah itu aja. Itu untuk Robiah Al-Adawiyah itu cuma menjelaskan gitu doang. Tapi kan perspektif manusia kan beda-beda. Sampaian mbaknya dan itulah cinta. Kalau di kamus KBBI, cinta itu cuma mempunyai kasih sayang, memiliki sama
marah sama itu Mas, khawatir itu juga cinta, karena cinta sendiri itu ada yang kalau di kesehatan ada yang berpengertian emosi. Kita emosi itu juga termasuk cinta. Ya, kita emosi, katakanlah emosi dengan orang tua, emosi dengan teman. Kita itu cintanya kenapa sih? Katakanlah orang tua. Kenapa sih? Itu termasuk cinta emosi ke diri sendiri juga bisa. Kenapa sih saya kok kurang katakanlah kurang dicintai orang tua. Kalau nggak gitu kurang dicintai teman, kurang dicintai dosen, kurang dicintai siapa. Itu juga termasuk emosi sampean sendiri membara. Itu persoalan cinta itu gitu. Jadi banyak lah untuk cinta. Ketemu doang, rindu doang itu juga termasuk cinta. Ada mungkin bisa bukan disimpulin sih. Mungkin tak tarik tadi kurangnya disayang terus emosi dan lain-lain. Berarti sorry tanda kutip oknum, saya nggak nyebut oknum yang suka emosional kemungkinan bisa kurang cinta. Bisa Mas. Itu kurang cintanya enggak dari satu pihak doang, bisa dari banyak doang. Saya kebetulan tadi malam ya lihat sekilas Ustadz Felix. Ya, Felix Saud. Dia itu menjelaskan dia itu mau melamar orang dari Palembang ke Surabaya. Dia bertekad, dia berharap dengan rasa cinta, dia berharap dia tidak punya uang, dia pakai motor dari Palembang ke Surabaya, lewat Lampung, lewat Jakarta, naik sepeda motor Mas, mogok, dia tetap happy, dia tetap senang karena cintanya kan membara pengen. Nah di tengah-tengah Semarang dia ditelepon, maaf saya sudah dilamar dengan yang lainnya. Lalu cintanya tuh turun, habis itu harapannya tuh hancur lah Mas. Ya udah, tapi cintanya tetap hilang dan gantilah emosinya tumbuh. Itulah kekhawatiran cinta itu kadang gitu. Nah, harus ada kita harus berharap, kalau nggak berharap ya ganti emosinya cinta kita menjadi emosi yang positif. Oh berarti saya belum berhak mempunyainya, kita mencari cinta yang lainnya gimana. Itu untuk yang tadi masalah tadi. Ini masih seputar cinta Mas. Jangan percaya nggak kata Pak Farudin Pais. Ya. Jangan kalau tahu itu yang dosen di Jogja ngomong gini, ada dua kekuatan terbesar di dunia ini. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua patah hati. Ya. Jenengan percaya sama itu? Atau jenengan punya pengalaman gak yang hidup saya berubah 90% karena saya mungkin patah hati, atau orang studi kasus di sekitar jenengan ada nggak yang kayak gitu? Kalau untuk dua hal itu fleksibel. Ada yang 100% jatuh cinta berubah, ada yang 100% habis patah hati berubah. Itu tergantung diri masing-masing ya, nggak bisa ngontrol ya. Kalau di sekitar saya banyak Mas, maksudnya itu habis, mungkin yang kebanyakan itu yang notabene itu paling banyak patah hati di broken home. Itu termasuk saya itu patah hati dalam hal keluarga itu paling sering di lingkungan saya, ngopi dan lain itu paling sering. Dia pasti 100, hampir 50 sampai 100 lah itu berubah drastis. Entah itu dia tambah nakal, entah itu dia beda dari yang lain, itu pasti jadi pendiam dan lainnya. Tapi dia akan berubah lagi menjadi baik 100% atau 80% lah. Itu ketika dia jatuh cinta lagi sama seseorang, atau dia membuka lembaran baru, keluarga baru dia pasti berubah. Artinya buka lembaran baru kan artinya berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu, tapi ada orang yang mendamaikan, ada orang yang masuk, jadi dia berwarna, itu dia pasti berubah lagi. Jadi berwarna lagi. Gak hitam putih, gak sedih terus gitu. Itu sering teman saya ngopi banyak. Pasti yang kalau perubahan itu yang patah hati, broken home, keluarga. Itu termasuk juga cinta dengan keluarga kan termasuk. Itu pasti. Oke, cinta kan perasaan ya.
Kalau Iya. kalau bisa bicara tentang cinta kan tentang perasaan. Sekarang kita bicara tentang logik atau pikiran. Iya, Nalar. pikiran. Kalau menalar menurut tanggapan jenengan, filsafat dan nalar. Kalau untuk nalar, untuk filsafat ya, nalar tuh pastinya harus empiris sama itu apa, empiris sama rasional pasti. Kalau nalar itu tanpa non empiris. Non empiris kan notabene gaib. Nah, kalau nalar tuh nggak bisa, yang gaib nggak bisa dinalar. Contoh ya kayak Tuhan, hantu kan nggak bisa dinalar. Nggak bisa dinalar. Harusnya. Tapi yang positifnya itu rasional dan empiris. Empiris itu pengalaman. Sampean melihat, sampean melakukan. Ya udah, itu bisa dinalar. Kalau tidak bisa dinalar, ya apa namanya? Nalar ya nggak mau. Renaissance nggak mau. Reason. Ya itu nggak mau. Jadi harus empiris, harus pengalaman, melihat, kita melakukan, ya udah sudah dinalar, aman. Di logika bisa kita melihat. Nah, biasanya condongnya untuk nalar itu empiris sama rasio, sama logika, udah itu aja. Kalau non empiris nggak masuk dalam nalar. Dua faktor ini enggak menjadi faktor dua tadi tuh Yeah. empiris dan rasional menjadi faktor orang-orang yang berfilsafat terus keluar dari agamanya, bukan Islam doang ya, mungkin dari Yeah. Kristen dan lain-lain. Itu Ada. itu penyebab, salah satu faktor penyebabnya. Faktor penyebab juga ada, karena kalau kalau ateis kan dia tidak percaya Tuhan dan lainnya. Pokoknya dia berbuat baik, dia dinalar bisa, dia membantu orang, ya udah, dia aman-aman aja. Kenapa? Karena dia yang dipengen ya pengalaman rasional yang dilihat, yang bisa dirasakan. Kalau dia merasakan adanya Tuhan dan lainnya kan harus, kalau imannya kuat kan juga bisa. Tapi berhubung dia akidahnya kurang, kembali lagi ke akidah kurang, ya pasti akan melenceng ke rasional, ke nalar. Masuk bahasa katakanlah justru ibadah gini-gini hasilnya sama aja kan. Kalau dinalarkan juga orang awam kan nggak setuju, kerja aja lah, gini aja itu, yang penting baik, yang penting itu ya, itu bisa condongnya keluarnya itu rasional dan nalar. Malah menurut riset malah negara yang paling ateis, Swiss, itu malah negara yang paling jujur dan tingkat kejahatannya paling rendah gitu. Ya jelas rendah, karena dinalarnya di logika kan bisa, pasti jujur dan lainnya, dia nggak bakal bohong dan lainnya. Kalau non empiris kan kita membahas Tuhan, kita membahas makhluk gaib. Kalau orang sudah berasumsi, sudah percaya benar-benar tentang nalar dan empiris, nggak bakal mau dia dengan orang yang indigo, dengan orang yang kesurupan, nggak bakal mau. Kalau dia sudah bercondong di nalar, sudah kritis banget kan, pasti nggak akan mau. Ini Mas, pertanyaan terakhir, tujuan memilih filsafat. Tujuan memilih filsafat ini agak lain ya Mas ya. Mungkin dari teman-teman saya itu kebanyakan ada yang salah pilihan, Salah jurusan. pilihan keberapa, mungkin kebanyakan gitu. Kalau saya dulu itu pengennya saya itu enggak ke filsafat Mas. Awalnya saya habis sekolah itu pengennya ke IPS atau ke geografi lah. Terus saya tuh berhenti 1 tahun. Nah, berhenti 1 tahun tuh ketemu istrinya paman saya. Itu alumni filsafat di UIN Jogja. Oh, Belajarlah sedikit-sedikit gini-gini. Ini filsafat ki apa sih? Ini Mas, berpikir tentang rasional dan lainnya. Lalu waktu saya berhenti 1 tahun, itu teman saya yang kuliah itu teman saya yang sudah kuliah itu WA saya. Aku ada tugas tentang filsafat. Jelaskan benda ini tapi satu kata aja. Lalu saya kan berpikir
benda yang dicontohkan dulu itu lampu mas. Ada satu kata dari lampu itu apa? Ada listrik, ada cahaya, ada ini. Jadi kan kita itu, jadi saya itu berpikirnya jadi luas mas. Oh ini tahu filsafat. Jadi saya kepengen meluaskan lagi pikiran saya, menambah kritis saya gimana, memandang wawasan saya di dunia filsafat gimana, saya ngambil filsafat itu, akidah dan filsafat Islam. Artinya untuk memperluas Wawasan mas. Jadi kita harus belajar perspektif dari A, B, C. Jadi kita tahu oh orang ini asumsinya gini, orang ini asumsinya gini. Jadi kita bisa menyimpulkan harus melawan orang itu berbeda pendapat juga, harus melawan orang itu dengan berbeda sifat. Saya sama kamu harusnya ngomong saya harus halus dan lainnya. Kalau saya sama temanku yang lain harus kasar dan lainnya. Kita harus bisa menempatkan posisi tersebut. Berarti menjadi sifat air, Iya, dimanapun tempat iya, menyesuaikan harus wadah. menyesuaikan. Kalau bicara filsafat mas, nggak asik kalau nggak ada quotes. Terakhir mas, terakhir nih untuk teman-teman, quotes dari Cak Karim soal filsafat atau soal apapun, tapi quotes saya mau gitu dari seorang filsuf yang baru saya kenalin. Mungkin untuk filsafat atau untuk kata-kata sendiri ya jadilah kalian sendiri, entah itu apapun, sampai melakukan kebaikan atau kejelekan, jadilah diri sendiri tanpa menghiraukan dari omongan orang lain. Karena kalau sampai menghiraukan omongan lain, sampai tidak akan maju semaju apapun, sampai akan step di situ aja. Jadi harus sebisa mungkin apa yang Anda inginkan, apa yang Anda tujukan tanpa cacian dari netizen. Artinya terus berjalan tanpa Berjalan. memikirkan orang lain, Wow. belajar tutup kuping. Gitu mas. Oke, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa belajar filsafat artinya mencoba meluaskan pikiran agar lebih rasional dan lain-lain tadi, dan berlogika. Orang-orang berlogika artinya adalah baik, karena kalau dia nggak baik berarti dia nggak pakai logikanya. Iya. Itu yang saya tangkap dari Iya. tadi omongan Jinan. Oke guys, kita akhiri ngomik kita pada segmen kali ini. Sampai bertemu di segmen selanjutnya. Salam ngomik, ngobrol asik akademik. Oke mas, kalau saya bilang ngomik, ngobrol asik akademik. Oke. Ngomik, Ngobrol asik akademik.